penasihat Parbi Nelson P. Sitompul SEMM berziarah ke makam komposer dunia. Bentuk kecintaan terhadap musik. Nelson P. Sitompul SEMM, penasihat Parbi, mengatakan bapaknya sangat menyukai musik dan tahu serta hafal para komposer besar dunia. Bapaknya sering menceritakan kepadanya. Karena itulah, maka dia melakukan traveling dengan berziarah ke makam komposer besar dunia itu, termasuk mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan objek wisata spiritual terkenal di berbagai belahan dunia. Hal ini dikatakannya dalam talk show pada acara live streaming YouTube TV Parbi bertajuk Lebih Dekat dengan Pemenang Parbi Awards 2021 yang disponsori Yayasan Nelson Pandapotan Sitompul, Yayasan NPS. Saya sudah berziarah ke makam komposer dunia seperti Ludwig van Beethoven dan Wolfgang Amadeus Mozart di Wiener, Austria, Johann Sebastian Bach di Leipzig, Jerman, serta George Friedrich Handel di London, Inggris, katanya. Nelson P. Sitompul SEMM, penasihat Parbi, berziarah ke lokasi itu untuk melihat makam Ludwig van Beethoven, komponis musik klasik terbesar di dunia yang dibaptis 17 Desember 1770 di Bonn, Jerman, dan wafat 26 Maret 1827 dalam usia 56 tahun di Wiener, Austria. Karya Beethoven yang terkenal adalah Simfoni kelima, kesembilan, dan lagu piano Für Elise. Ia dipandang sebagai salah satu komponis terbesar dan merupakan tokoh penting dalam masa peralihan antara zaman klasik dan zaman romantik. Semasa muda, ia adalah pianis berbakat, populer di antara orang-orang penting dan kaya di Wiener, Austria. Namun pada 1801 ia mulai kehilangan pendengarannya. Ketuliannya semakin parah dan pada 1817 Beethoven menjadi tuli sepenuhnya. Meskipun ia tidak lagi bisa bermain dalam konser, tapi terus mencipta musik. Ia menjalani sisa hidupnya di Wiener dan tidak pernah menikah. Konon dia depresi karena tidak berhasil mendapatkan teman hidup. Banyak wanita bangsawan yang dicintainya, namun cintanya bertepuk sebelah tangan. Nelson P. Sitompul SEMM, penasihat Parbi, mengunjungi tugu, bukan makam, Mozart Wolfgang Amadeus 1756-1791 di kompleks pemakaman Wiener, Austria, di samping makam Ludwig van Beethoven. Musisi tingkat dunia berasal dari Austria yang lebih dikenal dengan nama Mozart ini disejajarkan dengan Beethoven. Mozart disebut anak ajaib karena sejak usia 5 tahun sudah manggung dengan keahliannya bermain piano dan biola. Mozart menikah 1782 pada usia 26 tahun. Sepanjang hidupnya, Mozart melakukan konser opera keliling Eropa, termasuk di istana raja-raja Eropa. Namun, nama besar tidaklah menjamin kesejahteraan. Kadang, nama besar itu malah menjadi beban bagi penyandangnya. Mozart hidup jauh dari kemewahan. Pada musim dingin tahun 1791, usia 35 tahun, dalam kondisi hidup melarat, Mozart menerima pesanan musik dari seorang pangeran. Jenis musiknya adalah musik penguburan. Sang pangeran itu ingin mengenang istrinya yang sudah meninggal. Mozart dalam kondisi tubuh yang tidak sehat dan dalam rumah sederhana yang tidak pakai pemanas musim salju, berjuang mengubah musik pesanan tersebut. Pada tanggal 5 Desember 1791, sebelum musik penguburan tersebut selesai, Mozart wafat dengan menghembuskan nafas terakhir. Nelson P. Sitompul SEMM, penasihat Parbi, sangat mengagumi karya musik Mozart yang kematiannya merupakan misteri. Sama dengan kematian aktor kungfu Bruce Lee tahun 1973 yang masih misteri. Namun Bruce Lee masih beruntung. Makamnya nyata ada di Seattle, USA, berdampingan dengan makam anaknya Brandon Lee. Sementara makam Mozart tidak ada yang mengetahui di mana.
Pendiri dan ketua pembina Yayasan NPS mengaku tidak bisa bernyanyi dan tidak bisa menciptakan lagu. Ziarah dan kunjungan itu dilakukan hanya semata-mata karena kecintaan terhadap musik. Kalau menyair bolehlah. Sudah bakat sejak SMA dari bapak tahun 1940-an yang bisa Hawaiian, harmonika, dan bisa gitar dengan musyawarah yang mumpuni untuk bernyanyi, ujarnya. Nelson P. Sitompul SEMM, penasihat Parbi, bercerita bahwa ketika memberi nasihat kepada Ketua Umum Parbi, tidak sekadar nasihat, namun harus bisa menjelaskan bagaimana cara melaksanakannya. Jadi kalau saya memberi nasihat atau saran kepada Ketua Umum, harus bisa menjelaskan bagaimana caranya. Jadi tidak sekadar penasihat saja, tandasnya. Dia menjadi penasihat Parbi bermula dari pertemanan dengan Ketua Umum Parbi, Haji Andi Situmorang. Kalau orang Parbi paling lama dikenalnya Glenn Nainggolan yang sering mengajaknya bersama-sama mengikuti kegiatan Parbi yang pada akhirnya diberi kehormatan menjadi penasihat Parbi. Terkait dengan prestasi yang diperoleh seorang seperti Rafael Sitorus dan Style Voice yang meraih Parbi Awards 2021, dia mengatakan bahwa hidup harus berusaha dan jangan takut mencoba. Diakuinya, prestasi yang dicapai seseorang atas hasil karyanya akan banyak yang senang, namun banyak juga yang tidak suka. Hal itu manusiawi, karena pada dasarnya rasa cemburu itu ada. Jadi, jangan karena itu kita jadi berhenti berkarya. Setiap kita berkarya, kelemahan itu bisa saja muncul. Karena semakin banyak kita berkarya, akan semakin banyak kita berbuat, yang tentu semakin banyak kita bekerja. Kemungkinan kita salah juga akan semakin banyak. Kalau tidak mau salah, jangan berkarya, tidur saja, cetusnya. Nelson P. Sitompul SEMM, penasihat Parbi, menyampaikan nats Alkitab yang tertulis pada Matius 25 ayat 29 mengenai usaha. Dikisahkannya seorang saudagar yang hendak berpergian ke luar negeri dengan memanggil 3 anak buahnya. Dia menyadari kemampuan anak buahnya yang berbeda. Si A diberi modal 5 talenta, si B diberi modal 2 talenta, dan si C diberi modal 1 talenta. Si saudagar berpesan sekembali dari luar negeri, ketiga anak buahnya harus mempertanggungjawabkan talenta yang diterima. Si A dan si B bekerja dan berusaha dengan talenta yang diterima, sementara si C mengubur talentanya dalam tanah. Si A mengembangkannya menjadi 10 talenta, si B meningkatkannya menjadi 4 talenta, si C mengatakan talenta yang diterima ditanam supaya aman. Saudagar itu mengatakan kepada hambanya si A dan si B, "Hai hambaku yang dapat dipercaya, kalian sudah bisa mengerjakan perkara kecil, maka saya berikan kepada kalian perkara yang besar." Sementara si C yang pemalas diminta untuk menyerahkan talenta yang diterimanya ke temannya dan dia menerima hukuman dipecat. Kesimpulannya, ini penghargaan bagi orang yang mau berkarya. Barang siapa yang sudah bekerja keras dan berpenghasilan banyak, maka kepadanya akan ditambahkan. Sedangkan bagi pemalas yang tidak mau bekerja, malah akan diambil miliknya. Maka siapa yang memiliki viewers tertinggi, itu yang diberikan hadiah, ujarnya. Berfilosofi karena kesuksesan tidak ada yang diraih secara instan. Nelson P. Sitompul SEMM, penasihat Parbi, berpesan kepada para pengurus dan anggota Parbi bahwa dalam organisasi adalah suatu tim yang satu gerak dengan kebersamaan tanpa berbeda arah karena tujuan sama. Diibaratkannya ada 4 ekor kuda dengan kemampuan kecepatan menarik satu kereta yang berbeda. Kuda pertama kecepatannya 80 km per jam. Kuda kedua kecepatannya 60 km per jam. Kuda ketiga kecepatannya 40 km per jam. Dan kuda keempat kecepatannya 20 km per jam.
Kalau ditanya, berapa kira-kira kecepatan kereta ini bisa berlari? Mungkin ada yang menjawab dirata-ratakan. Total kecepatan keseluruhan dibagi 4. Namun dalam prakteknya tidak mungkin. Karena kecepatan kereta ini pasti mengikuti yang paling lambat, yakni 20 km per jam. Coba bayangkan, kalau mereka lari 40 km per jam, maka yang kecepatannya 20 km per jam akan terseret dan menjadi beban. Urainya, hal yang sama juga terjadi kalau lajunya 20 km per jam. Bagaimana capeknya kuda yang memiliki kecepatan 80 km per jam untuk memperlambat dirinya. Untuk itu harus bisa meningkatkan improvement dengan selalu belajar memperbaiki diri. Jadi, yang larinya kurang cepat, tolonglah belajar lebih cepat mengikuti bagaimana yang cepat memperlambat dirinya. Dan yang lambat mempercepat dirinya supaya seimbang, saling menyesuaikan dan saling memahami. Itulah kebersamaan dalam sebuah tim. Semangatlah terus pengurus Parbi dengan kebersamaan yang terutama. Horas pungkasnya. Salam sukses dan terima kasih.